Dan kalau dilihat ini ada sejarah pejabat Kasat yang terpampang. Ini dari pertama kali, kemudian saat ini yang menjabat juga ya? Betul. Jadi kami mempunyai koleksi lukisan mantan pejabat Kasat maupun Kasat yang lagi menjabat sekarang. Jadi Kasat yang pertama itu adalah Bapak GPH Jatikusumo dari tahun 1946 sampai sekarang Bapak Jenderal TNI Maruli ya. Jadi ada sekitar 53 kalau ya nggak salah ya Mbak ya. Sudah 53 Kasat ini. Baik, ini menjadi informasi juga ya, betul. Bagi para generasi penerus begitu ya. Iya betul yang mungkin, Mbak Nisa. Iya, apalagi saya nih. Iya Mbak Nisa. Kasat yang pertama kan belum lahir. Iya Mbak Nisa, Kasat yang pertama kita belum lahir. Baik, kalau ke ruangan sebelah ini ada? Ini ruangan dari Kepala Staf TKR. Jadi ini adalah ruangan Bapak Jenderal Urip Sumoharjo. Nah, di sini biografinya Pak Urip Sumoharjo. Jadi kalau pengunjung sekarang tuh generasi apa? Gen Z ya. Jadi kalau generasi Gen Z sebelumnya kan milenial itu kan tidak mau kalau kita yang ngomong kan tidak mau Mbak. Jadi mereka kan sendiri. Jadi kami ceritanya bagaimana generasi itu memfasilitasi. Jadi mereka kalau berkunjung ke sini mereka yang mencari sendiri seperti itu Mbak. Baik, ini luar biasa sekali loh. Salah satu inovasi yang diberikan untuk tetap eksis begitu ya. Betul Mbak. Ini apa nih? Saya penasaran juga nih. Nah, ini apa ya Mbak ya? Jadi ini adalah diorama. Maksudnya ini filosofi ya Mbak ya. Filosofi para pejuang kita ini menjebol dinding. Jadi filosofinya ini kita sudah merdeka, tetapi kita kan tidak mempunyai TNI Mbak. Pada waktu itu kan baru ada BKR, TKR. Jadi adanya keinginan dari para pejuang kita ini untuk membentuk TNI. Jadi adanya keinginan mereka itu disampaikanlah kepada pemerintahan agar dibuat organisasi TNI pada waktu itu. Nah ini filosofinya seperti itu. Jadi ini nanti rangkaiannya ini kami ada infografisnya itu kan kami lengkapi dengan infografis ini Mbak. Jadi ini mungkin sejarah berdirinya TNI. Jadi kita dijajah Belanda, kita pun sebenarnya sudah para pemuda kita itu sudah direkrut untuk mengikuti pendidikan militer. Namanya dulu kan Kenil. Nah, jadi para pemuda kita tuh sudah banyak yang ikut pendidikan militer ini. Jadi seperti Kenil ini dulu yang ikut dari kita kan seperti Pak Urip. Nah, jadi pendidikan militernya ini di Kenil pada zaman Belanda. Kemudian Belanda pergi, Jepang masuk. Jepang pun mendidik para pemuda kita pribumi itu untuk mengikuti pendidikan militer namanya PETA. Nah, seperti itu. Kemudian baru terbentuklah nanti BKR, baru terbentuk TKR, baru diresmikan menjadi TNI. Begitu Mbak Nisa. Wah, itu jadi salah satu informasi yang kita dapatkan. Ini baru 3 ruangan. Sudah komplit sekali ya. Tapi masih ada ruangan lain. Mari kita ke sana. Mbak Nisa ngeliat nih palagan apa sih? Jadi palagan ini artinya pertempuran Mbak. Jadi ini ada 8 pertempuran heroik setelah kita merdeka ini Mbak. Jadi ini bukan era kita merebut lagi. Ini era mempertahankan. Palagan ini era mempertahankan kemerdekaan. Jadi kita 17 Agustus merdeka, September itu sekutu sudah masuk ke Indonesia kan Mbak. Jadi mulailah daerah-daerah itu karena merasa sudah merdeka, akhirnya daerah itu mempertahankan kemerdekaannya. Terjadilah seperti pertempuran di Semarang, terjadi 5 hari 5 malam di Semarang ini. Ini di sini tokohnya dari kita Dr. Karyadi yang ditembak oleh tentara Jepang. Nah itu Mbak. Kemudian lanjut ke sini pertempuran Surabaya. Kalau pertempuran Surabaya mungkin sudah familiar. Pertempuran Surabaya ini terkenal dengan Hari Pahlawan. Ya. Nah, 10 November. 10 November. Nah, ini juga terjadi, kita sudah merdeka ini, Mbak. Nah, jadi sekutu masuk ke Surabaya, kemudian
menaikkan bendera merah putih di Hotel Yamato, itulah yang memicu kemarahan dari para pemuda pada waktu itu. Akhirnya terjadilah pertempuran sampai tewasnya dari Inggris itu Jenderal Malabi. Nah, kan tewas di Surabaya. Surabaya pertempurannya. Pertempurannya itu. Oke. Jadi ini pertempuran Surabaya. Selanjutnya ini kita mau ke Palagan berikutnya, tapi yang menarik perhatian saya ada banyak senjata di sini. Ini senjata asli semua kah? Tuh. Nah, jadi saya cerita sedikit Mbak. Jadi dulu setelah diresmikan tahun 1982 itu penataan koleksi kami ini masih secara manual ya Mbak ya. Secara kayak senjata ini dimasukin ke dalam lemari terus dirantai. Nah, itu tuh kan kesannya dulu itu tidak menarik Mbak. Apalagi oleh generasi milenial, apalagi Gen Z itu. Akhirnya pimpinan kami 2017 itu merubah tata pamernya seperti ini. Jadi ini dibuatlah susunan senjata ini berbentuk kotak namanya weapon book. Nah, jadi ini terdiri dari berbagai macam jenis senjata, dan senjata ini ada yang dulu dipakai oleh para pejuang kita. Baik dulu itu merebut maupun mempertahankan. Nah, ini disusunlah di sini namanya weapon book. Jadi ini salah satu unggulan kami. Jadi ini weapon book ini sekarang ini baru ada 3 di dunia Mbak, seperti ini, Jerman, Kanada, dan Indonesia. Luar biasa. Gitu. Jadi senjatanya ini senjata asli. Jumlahnya ada berapa? Ini sekitar 800-an Mbak. Tetapi ini sudah tidak aktif ya Mbak ya. Kalau aktif bahaya nanti ini Mbak. Tuh. Nah, gitu. Dari bentuknya ini beda-beda ya? Macam-macam jenisnya ini Mbak. Ada jenisnya M16, ada SS, seperti itu. Kemudian pistolnya juga macam-macam ya Mbak ya. Nah, ini pelurunya pun juga. Nah, ini peluru. Jadi kita menyampaikan ke pengunjung ini loh. Kan pengunjung itu banyak yang tidak tahu bentuknya peluru itu seperti apa sih. Ya, betul. Nah, kita menyampaikan ke adik-adik ini, peluru yang untuk menembak itu bentuknya seperti ini. Ini peluru tajam. Nah, kalau untuk pistol ini pelurunya yang kecil seperti ini. Nah, kita menyampaikan seperti itu Mbak Nisa.